Jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, Ma, bagaimana sih cara meredam sakit hati gitu, Ma, jika ada saudara dititipin sesuatu gitu, tapi tidak amanah gitu, Ma? Oke. Yang namanya amanat itu perintah Allah. Kalian coba lihat di dalam surat An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha fa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kata Allah, sampaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu jadi seorang hakim, jadilah hakim yang adil. Adil. Punten, nggak usah jauh-jauh. Iya, Bang. Raskin buat orang miskin. Masukin. Ada orang kaya yang ngambil? Ada. Nggak usah jauh. Sekarang yang namanya sembako disiapkan oleh Pemda, oleh pusat buat orang-orang miskin. Ada yang nyangkut nggak? Ada yang nyangkut, Ada. Ma. Bahkan ada orang kaya dikasih, harusnya dia sadar, saya mah orang kaya, kasih ke orang miskin. Yang Ipah bilang bukan terjadi 1-2 kali, sering kali terjadi. Contoh, Mama ngajar nih. Ada jamaah yang bayar karena Mama ngajar, terus nyambung tempat, bayar titip sama jamaah. Titip ya buat Mama, bayar utang saya. Dia nge-WA, Mah tadi bayar utang sama si Anu, dititipin buat Mama. Mama, telepon dong orangnya. Kok tadi titipan nggak dikasih saya? Kata dia, emang dititip sama saya, cuman saya lagi butuh. Ya, pakai ya dulu. Allah. Amanat nggak? Enggak, Ma. Suruh pengen membuktikan. Bisa belok itu. Padahal dia ngaji rajin, ngerti juga tentang hukum. Iya, iya. Harusnya dikasih dulu nih mah orang bayar. Iya, iya. Tapi saya minjem. Tapi karena tidak amanat, itulah. Sementara yang namanya amanat tanda daripada orang yang beriman. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Al-Mu'minun ayat 8. Tanda orang yang beriman yang berbahagia, dia menyampaikan amanat dan menunaikan janji-janji mereka. Makanya sekarang jangan kita memelihara sakit hati, lihat keadaan. Karena yang rugi kalau memendam sakit hati, kita rugi, orang yang didendamin rugi. Setan masuk. Betul. Redam aja. Redam. Oke, Ma. Sakit hati mungkin bisa kita maafkan, kita sudah tidak mempermasalahkan lagi. Tapi kadang-kadang itu sulit untuk terlupakan, Ma. Betul. Timbul lagi, keinget lagi. Nah. Gimana kita bisa memaafkan sekaligus melupakan, Ma? Oke. Kalau untuk melupakan segala yang pernah terekam oleh otak kecil kita nggak bakal hilang kecuali amnesia. Lalu kejedot aspal. Waduh, jangan. Ini nggak akan lupa sampai mati. Tapi frekuensi munculnya akan berkurang. Iya, iya. Satu, Betul. dengan berjalannya waktu. Iya. Dua, dengan jangan terlalu dipikirkan. Tapi sebagai manusia normal ketika nonton di TV atau dengar kabar yang kasusnya sama dengan kita muncul, itu wajar. Tapi jangan dipiara. Iya, iya. Justru malah biasanya kalau mungkin sekarang sakit hati ribut, Pak. Tapi nanti kalau udah seiring waktu berjalan udah lewat, malah jadi bahan tertawaan. Ih, kita kan dulu begitu ya. Makanya itu dia. Makanya Mama bilang jangan dipikirin. Iya, iya. Itulah kenapa kata Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Beru lihat. Otak kecil di sini nih. Belakang. Di belakang, iya. Nih, rekaman semua yang pernah kita alami. Gitu, ya. Mata manusia ke depan, nggak kayak ayam ke kiri ke kanan. Samping. Tapi ke depan. Apa kata Allah? Kalau kamu pengen maju, song-song masa yang akan datang. Jangan mikirin masa lalu. Contoh, kita setir mobil nih. Iya, Bang. Kalau kita pengen nyalip, apakah cukup hanya lihat spion kiri, kanan? Enggak. Lihat juga spionnya di kepala. Spion belakang, ya. Ya kan? Pengalaman. Tapi kalau tidak nyalip, mah cukup kiri kanan doang. Makanya, ibaratnya begitu yang gampang. Iya. Jadi, jangan kebanyakan lihat yang lalu sudahlah berlalu. Iya. Makanya Bedu bilang kadang-kadang mengenang lalu. Aneh ya? Kok bisa begitu? Iya. Ketawa sendiri. Iya, benar. Kalau lucu. Iya. Yang aneh lagi, mengenang masa lalu yang menyedihkan, nangis sesenggukan, itu BODO. Ngapain dikenang sesuatu yang menyedihkan? Jangan. Makanya biar hidup kita maju, yang lalu sudahlah berlalu, itu pelajaran dan pengalaman buat kita, pengalaman guru yang sangat berharga.
yang tidak bisa kita peroleh perguruan tinggi, tapi songsong masa yang akan datang. Begitu seharusnya. Guru yang paling berharga adalah pengalaman. Guru yang terbaik adalah lulusan dari kampus saya itu mah, guru. Ya, pengalaman diri kita, pengalaman orang lain, ambil hikmah dari semua pelajaran buat kita. Iya, gitu. Baik, Mah. Dipe. Nah, Mah, misalnya ada orang sakit hati, Mah. Biasanya kan orang yang dizolimi itu doanya bisa dijabah gitu ya, Mah ya. Nah, kalau misalnya kita sakit hati terus mendoakan buruk orang lain itu bisa nggak, Mah? Salah. Berbalik kepada diri Anda. Jibril mengatakan, hati-hati kalian berdoa. Ketika kalian berdoa yang terkena dampak doa diri kita. Contoh bagaimana Rasul mengajarkan berdoa. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Taif, niatnya akan berdakwah. Ternyata ditolak oleh mereka. Bahkan sebagian penduduk Taif nimpuki Nabi, sejarah mengatakan kakinya berdarah. Mukanya berdarah, giginya ada yang copot, berdarah-darah. Beliau kelelahan duduk di bawah sebuah pohon. Datang Jibril. Ya Rasulullah, bolehkah aku angkat sebuah bukit ini? Buat apa kata Rasulullah? Nimpakan mereka yang jahat kepadamu. Kata Rasulullah, jangan Jibril. Kenapa kata Jibril? Kenapa? Kenapa mereka tidak beriman? Karena mereka tidak mengenal siapa aku. Saya hanya berdoa kalau mereka tidak beriman, minimal anak turunan mereka beriman kepada Allah dan kepadaku. Jadi kalau ipah ada orang jahat, gue sumpahin biar ketabrak. Gue sumpahin biar dia bangkrut. Itu salah. Ketabrak, bangkrut, yang pertama terkena diri kita. Makanya hati-hati mendoakan orang lain, yang pertama kena dampaknya buat diri kita. Walaupun jahat bagaimana orang, doakan yang terbaik. Ya Allah, mudah-mudahan sadarkan dia. Buka hatinya ya Allah, jadi orang yang baik ya Allah. Itu yang baik. Jadi tidak ada istilah penggunaan kata doa untuk hal-hal yang buruk itu tidak ada ya, Maya? Suka yang begini. Misalnya, orang ini jahat seperti Ipah tadi, didoakan biar tabrakan. Tuh kan? Doa gua mempan. Salah. Artinya dia berbahagia di atas penderitaan orang lain. Harusnya Anda berpikir, kalau itu terjadi dengan diri saya, mau nggak saya? Enggak pasti, Mah. Makanya begitu. Baik, Mah. Siap. Jadi makanya sakit hati jangan dipelihara, tapi dibuang. Dibuang, ya. Tapi kebuangnya yang jauh ya, Mah, biar nggak balik lagi gitu. Maaf, sekali lagi, yang namanya sakit hati, ada yang namanya sakit hati itu obatnya di dalam Al-Quran dikatakan, hati itu ada yang hidup, ada yang mati, ada yang sakit. Jangan-jangan kita disakitnya hati. Lagi ngaji mah kayak orang bener. Iya, benar. Pulang ngaji mah. Iya, kayak orang keder gitu. Orang yang hatinya sakit, kata Allah, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marad. Al-Baqarah 10. Di hati mereka ada penyakit, ditambah lagi penyakitnya oleh Allah. Maksudnya apa? Orang yang punya penyakit hati setiap saat ditarik dengan dua kekuatan. Ditarik oleh malaikat menuju keridhaan Allah dalam surganya Allah, ditarik oleh setan sebelah kiri menuju nerakanya Allah. Coba kalian lihat sinetron. Suka sinetron ada jeleng, hidung ngabelegedeg, hitam, ngajurung kunung, namanya ngajurung kunung teh. Hitam, gede, tinggi. Itu gambaran setan ngebisikin jahat. Jeleng, sebelah kanan putih, malaikat ngebisikin yang baik. Suka pernah nggak lihat sinetron begitu? Iya, Bang. Sering, Mah. Itu gambaran kanan putih malaikat, itu setan. Itu yang hatinya sakit. Bisa diobati dengan resepnya 3. 1. Tingkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. 2. Hindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, banyak bertaubat atas dosa yang pernah kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan, teh. Jangan balas dendam, didoain dengan yang buruk. Iya, Mah. Maaf, Mah. Salah, Mah. Setelah ini kita lanjutin lagi ya, Mah, Mas Badu. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.